Nah, ini pertemuan ke-1 melanjutkan pertemuan yang sebelumnya yang hanya penjelasan RPS. Ya, kita akan membahas terkait dengan konsep entrepreneurship. Nah, sebelumnya ada yang tahu entrepreneurship itu apa? Silakan bisa raise hand atau bisa langsung unmute ya mikrofonnya agar Anda bisa menanggapi atau interupsi untuk menjelaskan apa itu konsep atau apa itu entrepreneurship. Silakan. Kewirausahaan bukan, Pak? Iya, Agung. Kewirausahaan itu istilah yang lainnya yang hampir mirip dengan entrepreneurship. Tetapi secara esensi, entrepreneurship itu melebihi ataupun memiliki sisi-sisi yang berbeda dari kewirausahaan. Walaupun secara istilah etimologi itu sama. Silakan, ada yang ingin bisa menjelaskan atau Agung bisa menambahkan lagi? Penerapan inovasi, Pak. Penerapan Inovasi dan kreativitas. Untuk menciptakan sesuatu itu, Pak. Untuk menciptakan sesuatu. Ya, ada lagi yang lain, ini menerapkan inovasi untuk meningkatkan kreativitas untuk menciptakan sesuatu dari rival ya. Pak, Dede, Pak. Dede, silakan, Dek. Tadi kan rival menciptakan sesuatu dan kreativitas, dan juga saya menambahkan yaitu kita bisa melihat peluang yang bisa dimanfaatkan. Ditambahkan. Jadi, ya, memanfaatkan peluang dan juga sumber-sumber yang ada untuk menghasilkan sesuatu yang bisa menjadi produk bagi diri sendiri atau bagi masyarakat luas. Baik, lebih lengkap ya, menambahkan beberapa komponen kata-kata dalam memenuhi definisi apa itu tentang entrepreneurship ya. Sebetulnya kita sudah mendengarkan penjelasan dari beberapa teman-teman yang mengikuti perkuliahan ini. Definisi entrepreneurship ya sudah cukup untuk lengkap penjelasannya. Nah, tinggal secara sistematis apa sih yang dimaksud dengan entrepreneurship begitu ya. Sehingga kita tahu apa itu entrepreneur, apa itu entrepreneurship ya. Nah, ini dari segi kata entrepreneur itu dibagi dalam beberapa pilihan. Dari kata sifat, entrepreneur ini diistilahkan dengan entrepreneurial. Kemudian dari kata benda ataupun secara ism kata-kata pemahaman, ya ism itu segala sesuatu definisi yang menyangkut paut dengan pemahaman. Islamism misalkan, Kristianism, ya, atau nerism. Nah, pemahaman terkait keperawatan. Ini entrepreneurialism. Kata benda dari paham. Kemudian kata keterangan adalah entrepreneurially, ya, entrepreneurially. Kemudian kata benda, ya, ini entrepreneurship. Ya, ada perbedaan kalau ism itu kata benda yang dari pemahaman, paham. Tapi kalau hanya kata benda adalah entrepreneurship. Nah, abad ke-17 ini entrepreneurship ini diistilahkan seorang yang berani mengambil resiko. Ingat, kata mengambil resiko ini menjadi kunci. Ya, menjadi kunci atau keyword dari definisi entrepreneur. Ingat, kata mengambil resiko ini menjadi kata kunci menjadi definisi entrepreneur. Untuk mendapatkan laba. Apa itu laba? Keuntungan, ya. Untungan atau rugi. Jadi ada dua probabilitas, ada dua kemungkinan. Ya, ada dua probabilitas, bisa untung, bisa rugi, bisa laba, bisa rugi. Jadi si entrepreneur ini tidak selamanya mendulang keuntungan, tidak selamanya juga mendulang kerugian. Jadi ada probabilitas. Kalau dalam koin dua sisi,
Ya, probabilitas itu kemungkinan itu ada dua, masing-masing 50%, 50%. Kalau kita berbicara dadu, nah, dadu itu ada 6 sisinya, ya. Tetapi kalau untuk keuntungan dan kerugian ini seperti mata koin, ada dua kemungkinan, bisa untung, bisa rugi, bisa laba, bisa rugi. Dalam membuat kontrak sebagai penyedia barang menggunakan harga tetap. Ini abad ke-17 ya, definisi entrepreneurship masih fundamentalis, yaitu harga yang telah ditetapkan lebih dahulu dengan pihak pemerintah. Jadi ada mitra hubungan seorang pengusaha ataupun entrepreneur dengan pemerintah. Dari kontrak itu, entrepreneur akan membeli barang dari petani atau perajin. Dalam hal ini petani atau perajin itu kita analogikan sebagai seorang produsen. Apakah produsen beras, produsen padi, atau produsen produk-produk pengrajin yang dihasilkan, yang harganya ditetapkan atau tidak pasti. Artinya ditetapkan dan tidak pasti ini pada saat itu, pada abad 17 ya, itu berkaitan dengan situasi harga pasar global yang kemungkinan bisa cenderung naik, harga bahan bakunya bisa cenderung turun, tergantung dengan harga situasi pasar di global. Ya, jadi si entrepreneur ini membeli barang ataupun produk yang dihasilkan oleh produsen, baik itu barangnya itu yang bisa dikonsumsi atau yang bisa dipergunakan, yang kemudian harganya itu dibeli dengan harga yang ditetapkan dan tidak pasti, tergantung dengan situasi produk global, harga global, yang kemudian dijual dengan mengambil keuntungan, ya. Tetapi kalau tidak bisa dijual, produk atau barang yang dibeli tersebut bisa mengalami pembekuan atau tidak bisa diperjualbelikan karena tidak ada permintaan, sehingga akan mengalami risiko kerugian si entrepreneur ini yang diakibatkan tidak bisa melakukan penjualan karena tidak ada permintaan. Ya. Nah, itu definisi entrepreneur menurut abad ke-17 ya, yang bisa sama-sama kita bahas baru saja. Setidaknya ada 3 kata kunci dari definisi ini. Yang pertama apa? Yang pertama mengambil resiko. Yang kedua adalah mendapatkan laba atau rugi. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adalah membeli barang. Ya, membeli barang yang kemudian nantinya akan dijual. Ya. Sehingga tadi kembali lagi akan mendapatkan resiko. Resikonya apa? Resikonya kerugian. Tetapi kalau mendapatkan resiko keuntungan, mendapatkan laba. Jadi ada 3 kata kunci setidaknya. Ya. Nah, maka di era modern ini definisi entrepreneur itu semakin berkembang. Semakin banyak istilah atau kata kunci yang perlu kita pahami. Nah, maka kita akan mempelajari dari berbagai ahli yang mengemukakan terkait definisi entrepreneur. Ya. Definisi entrepreneur. Pertama, masih abad ke-17, ini menurut Richard Cantillon ya. Jadi entrepreneur itu didefinisikan seorang yang dianggap berani menanggung resiko. Nah, satu masih kata kunci yang tadi, antara supplier, pemasok barang yang barangnya dibeli dengan harga tertentu. Ya, kayak kita sederhananya, Anda sebagai mahasiswa ya ingin menjual barang tetapi membeli barang dari produsen. Membeli barangnya itu dengan harga tertentu yang tentunya harganya itu membeli dengan semurah-murahnya dan dijual dengan semahal-mahalnya kalau bisa, ya. Yang dibeli dengan harga tertentu untuk dijual kepada konsumen dengan harga yang tidak pasti. Tidak pasti ini juga tergantung dari eskalasi pasar ya. Jadi pasar itu kadang menyebabkan harga ini bisa melambung tinggi seperti emas, kadang bisa rugi kayak cabai.
Cabai kalau di pasar permintaan sangat tinggi, misalkan produsennya rendah, gara-gara musim pancaroba kena banjir, petani itu kan produksi cabainya jadi berkurang. Sedangkan di pasar permintaan meningkat. Sehingga nih cabai ini produksinya langka pada petarik-tarik. Belum lagi misalkan ada pihak-pihak oknum tertentu yang menimbun cabai sehingga barang cabai ini langka. Akhirnya apa? Pada akhirnya harganya tinggi, melambung tinggi. Sama waktu awal-awal pandemi ketika kita ya memandang dan mengamati harga masker, harga hand sanitizer. Mahal tidak? Mahal ya. Karena apa? Produsen itu memproduksinya masih rendah, masih terbatas. Sedangkan permintaan di dunia sangat tinggi. Belum lagi ada pihak-pihak oknum tertentu yang menimbun masker, menimbun hand sanitizer. Sehingga harga menjadi tinggi karena permintaan tinggi. Nah, gitu. Ini proses ekonomi liberal yang harga ini dipatok, yang ditentukan oleh eskalasi pasar global. Nah, ini menurut Richard Cantillon ya, sehingga untuk dijual kepada konsumen dengan harga yang tidak pasti. Bisa sangat tinggi, bisa biasa saja, bisa sangat rendah. Yang kemudian kalau sangat rendah ini menyebabkan si supplier ini, si entrepreneur ini menjadi apa? Menjadi rugi. Beli misalkan 1.000, gara-gara permintaan sedikit, di pasar kurang minat, sehingga yang tadinya dibeli 1.000 jadi dijual 800. Untung atau rugi? Rugi 200. Diskon jadinya. Kenapa rugi? Ya karena daripada tidak terjual, barang itu basi, misalkan beli beras ya, daripada basi ya, ya udah dijual aja, yang penting modal dia bisa sedikit kembali, walaupun tidak kembali, begitu. Sedangkan untuk JB Sai, ya, ini abad ke-18, mendefinisikan entrepreneur ini selain sebagai penanggung risiko, tetap kata kunci satu, penanggung risiko. Entrepreneur juga seorang leader. Nah, ini ada kata kunci yang baru. Ya, kata kunci yang baru yaitu seorang leader. Dia leader, pemimpin untuk dirinya sendiri, dia pemimpin untuk bawahannya, untuk pegawainya, dia pemimpin untuk juga penggunanya atau customer-nya yang mengambil inisiatif. Kenapa mengambil inisiatif? Seorang entrepreneur itu dengan seorang leadership itu beda-beda tipis, memiliki jiwa yang beda-beda tipis. Dia mampu menggerakkan dan mengarahkan segala sesuatu ide yang difikirkannya mencapai tujuan. Maka dari itu dia memiliki inisiatif yang tinggi. Contoh inisiatif yang tinggi apa? Dia berani untuk bangun di pagi hari untuk membeli produk, untuk menjual produk. Ya, dia berani ketika ada customer menghubungi dia tengah malam, dia bangun dan melayaninya. Nah, maka itu yang dikatakan sebagai inisiatif. Ya, jadi ada 2 keyword yang bertambah di sini. Yang pertama adalah sebagai seorang leader, yang kedua adalah mengambil inisiatif. Ya, jadi ada 5 tuh tambahan ya. Kemudian menurut Francis Walker di akhir abad 18 ini membedakan keuntungan antara pemilik modal yang menerima bunga dari modalnya dengan mereka yang menerima keuntungan dari kemampuan manajerialnya. Nah, di sini si Francis Walker ini seorang manajerial. Jadi mendefinisikan entrepreneur ini mengemukakan kata-kata manajerial, ya, mengambil keuntungan dari. Contohnya apa? Seorang entrepreneur ini dipandang, dianggap ya, ini menjual perilaku manajerialnya, menjual keahlian bagaimana dia mengelola organisasinya, sehingga mengambil keuntungan dari keahlian mengelolanya tersebut, kepandaian mengelola dia, mengelola packaging atau mempaketkan suatu produk yang tadinya, mohon maaf ya, bala-bala Anda tahu ya, bakwan, itu bakwan biasa,
bagaimana caranya bakwan biasa yang harganya 1.000-an biasa itu menjadi 5.000 atau menjadi 10.000. Yang pertama dijualnya di tempat wisata. Yang kedua cara menyajikannya itu menggunakan mangkuk yang cantik ditambah dengan topping-topping yang cantik. Contohnya apa toppingnya? Menggunakan sayuran, menggunakan saus, menggunakan apa tuh saus yang putih? Pasta. Mayones, Pak. Mayones. Nah, itu jadi si Francis Walker ini seorang manajerial yang mendefinisikan entrepreneur itu mengambil keuntungan dari kemampuan manajerialnya yang tadi, manajerial mempackaging, membuat bala-bala bakwan harga 1.000 itu menjadi 10.000. Dengan apa? Dengan kemampuan manajerialnya. Ya. Kemudian Joseph Schumpeter ini yang paling populer, ya, seorang entrepreneur yang mendefinisikan entrepreneur itu seorang inovator. Nah, ini inovator kata kunci yang ke-7. Tadi kan ditambahkan kemampuan manajerial ini ke-6. Nah, inovator ini inovasi sesuatu yang belum ada. Ya, sesuatu yang belum ada. Kalau dulu ketoprak itu paling banter, ya, paling banter itu komponen bahan makanannya ketupat, kecap, bawang putih, kacang, ya, cuka, bumbu cuka atau bumbu asam, ya kan gitu, tahu, apalagi timun, toge, ya, Toge, Pak. ya toge, Bihun, Pak. kemudian bihun, ya, cabe, gitu ya. Tapi Kerupuk. sekarang ada inovasi baru, apa? Ditambah telur, ya, telur dadar, telur mata sapi. Ditambah lagi apa? Ditambah Indomie. Supaya rasanya itu menarik. Makanya ketoprak Indomie itu menjadi sesuatu hal yang banyak peminatnya. Dan itu inovasi baru-baru ini. Ya. Nah, makanya si Joseph Schumpeter ini menerangkan definisi entrepreneur ini seorang inovator. Nah, ini kata kunci yang ke-7, inovator. Dan pengembang dari suatu teknologi yang belum dicoba sebelumnya. Inovasi dan perubahan teknologi suatu bangsa datang dari entrepreneur. Ya, baik secara komponen bahan baku maupun cara dalam mempromosikannya. Ya, sekarang ini mempromosikan barang itu bisa menggunakan media sosial. Media sosial yang gratis maupun media sosial yang menggunakan platform misalkan fitur aplikasi Gojek, Gosen. Ya. Kemudian menggunakan uang digital, Dana, ya, e-money dan seterusnya. Itu inovasi. Jadi ada 7 kata kunci sampai sini, ya, dari beberapa seorang tokoh ahli entrepreneur. Belum lagi tokoh yang lain yang mendefinisikan terkait dengan entrepreneur. Nah, ya. Nah, ini entrepreneur kita soroti menurut Joseph Schumpeter. Jadi munculnya gagasan produk baru dari hasil inovasi tadi. Kemudian munculnya metode cara memproduksi yang baru. Ya. Kemudian munculnya yang baru, bentuk baru dari organisasi. Jadi ada produk, cara memproduksi, dan bentuk baru dari organisasi. Contohnya bentuk baru dari organisasi ada pimpinannya, kemudian ada bawahannya, ada bagian produksinya, ada bagian sales marketingnya, ada pemasarannya, ada bagian keuangan, kemudian human and development, HRD, ya, bagaimana cara merekrut karyawan. Nah, itu muncul bentuk baru dari organisasinya. Ya, jadi ada inovasi. Nah, ini Bapak entrepreneur Joseph Schumpeter. Nah, belum lagi tokoh-tokoh lain yang mengemukakan terkait dengan definisi entrepreneur. Misalkan dari David McLean tahun 61, ini udah masuk ke dalam abad ke-19 ya, lebih modern.
Ini seorang yang penuh semangat dan energik serta pengambil resiko yang moderat. Moderat ini dia cenderung kalau presentasi laba dan ruginya itu masih setengah-setengah, artinya seperti mata koin ya, masih 50%, 50%. Nah, maka pengambilan resiko itu dia lakukan. Tetapi kalau cenderung resiko ini cenderung ke rugi, nah si David McLean ini dalam teorinya tidak merekomendasikan atau tidak menyarankan agar sesuatu peluang tersebut dilakukan atau diambil. Kemudian Peter Drucker ini tahun 64 setelah si McLean ya mengemukakan entrepreneur ini sebagai seorang yang memaksimalkan peluang. Nah, ada tambahan menjadi 9 ya. Kalau si David McLean ini tambahan kata kuncinya seorang yang penuh semangat dan energik. Peter Drucker ini seorang yang memaksimalkan peluang. Nah, memaksimalkan peluang. Jadi peluang sekecil apapun, Anda kalau berada di komunitas apapun, bisa menganalisis situasi peluang. Bagaimana caranya? Coba di kebutuhan di komunitas itu apa? Kalau Anda berada di komunitas sepeda, tentu kebutuhannya terkait dengan produk-produk yang berkaitan dengan kebutuhan sepeda. Misalkan apa? Helm sepeda. Ya. Kemudian material-material sepeda, apakah itu stangnya, ya, apakah itu misalkan premnya, apakah itu sadelnya, apakah itu gearnya, RD-nya dan sebagainya. Nah, itu bisa menjadi peluang, jadi memaksimalkan peluang. Kemudian Albert Sparrow ya, atau Albert Sapero, jadi Sparrow dipanggilnya. Ini seorang yang mengambil inisiatif. Nah, tadi sama inisiatif, mengatur beberapa mekanisme sosial dan ekonomi menerima resiko kegagalan. Kemudian Karl Vesper ini mengemukakan entrepreneur sebagai seorang pengusaha dilihat secara berbeda oleh para ekonom, psikolog, pebisnis, dan politisi. Jadi dia mengemukakan entrepreneur ini dipandang dari 4 perspektif. Yang pertama perspektif ekonom, perspektif psikologi, perspektif pebisnis, dan perspektif politisi. Kenapa politisi? Begini, kalau di dalam dunia global, menentukan harga pasar itu ditentukan dengan kebijakan. Kebijakan itu diatur dan dirubah dan dibuat oleh politisi. Politisi mana? Politisi yang ada di anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ya. Politisi-politisi itu mencoba melakukan dan membuat kebijakan untuk menentukan stabilisasi harga pasar. Kalau dia menentukan harga pasarnya rendah, maka kita akan juga mengikuti harga pasar tersebut. Kemungkinan apa? Kemungkinan rugi. Anda menjadi petani, tiba-tiba harga gabahnya mahal. Rugi nggak? Rugi. Beli harga gabahnya mahal, dijual padinya mau mahal nggak ada yang mau. Apalagi diimpor berasnya. Ya, impornya murah lagi. Sehingga petani ini pada menjerit kesedihan gitu. Nah, ini akibat apa? Akibat kebijakan yang dikeluarkan oleh para politisi. Kemudian menurut G-Port Pinchot, ini lebih modern lagi, lebih baru lagi tahun 83. Ini entrepreneur ini ada istilah intrapreneur. Apa intrapreneur? Ini adalah seorang karyawan atau pegawai. Misalkan kita sebagai perawat ya bekerja di satu perusahaan rumah sakit, klinik atau puskesmas, menjadi seorang karyawan atau pegawai yang bersikap dan bersifat sebagai seorang entrepreneur atau pengusaha yang sudah mapan dalam suatu organisasi. Contohnya bagaimana? Nah, kita sebagai karyawan pun memiliki sifat entrepreneur, maka di situ adalah ada sisi intrapreneur, ada sisi pegawai yang berbisnis, sederhananya begitu menurut G-Port Pinchot. Ya. Jadi mendefinisikan entrepreneur itu pegawai atau karyawan yang berbisnis di lingkungannya.
Nah, kemudian menurut Robert Hisrich, ya, ini entrepreneur didefinisikan sebagai proses menciptakan sesuatu yang berbeda dengan nilai mencurahkan waktu dan upaya yang diperlukan. Menanggung resiko keuangan, kemudian psikologis dan resiko sosial yang mengiringi dan menerima penghargaan yang dihasilkan moneter dan kepuasan pribadi. Terakhir nih, Ciputra, ya, konglomerat Indonesia yang mendefinisikan entrepreneur itu seorang yang mampu mengubah rongsokan atau kotoran menjadi emas. Nah, kata-kata Ciputra ini sebetulnya mempresentasikan dari 9 kata kunci entrepreneur tadi. Seorang yang mampu merubah rongsokan atau kotoran menjadi emas ini ada kata kunci memaksimalkan peluang, ada kata kunci mengambil resiko, ya. Coba siapa yang mengambil resiko mengubah rongsokan jadi ini, ya. Jadi 3 ciri pembeda entrepreneur itu yang pertama, jadi dikerucutkan dari 9 kata kunci tadi menjadi 3, pencipta peluang, inovator, dan pengambil resiko. Selebihnya itu adalah kata kunci yang mendukung upaya terciptanya sebagai seorang entrepreneur. Ya, jadi ada 3 kata kunci yang lebih paling utama adalah pencipta peluang, inovator, dan pengambil resiko. Nah, tadi kita membahas terkait entrepreneur dan juga ada menyinggung intrapreneur. Di sini akan ada perbedaan istilah entrepreneurship, entrepreneurial, dan entrepreneur. Anda bisa baca dan lihat di mana letak perbedaannya. Kalau kita membahas terkait entrepreneurship, ini jiwa entrepreneur yang dibangun untuk menjembatani antara ilmu dengan kemampuan pasar. Entrepreneurship meliputi pembentukan perusahaan baru, company baru, aktivitas serta kemampuan manajerial yang dibutuhkan seorang entrepreneur. Intrapreneurship, entrepreneur yang terjadi di dalam organisasi yang merupakan jembatan kesenjangan antara ilmu dengan keinginan pasar. Sedangkan untuk entrepreneurial, ini seorang yang membawa sumber daya berupa tenaga kerja, ya. Jadi istilahnya seperti manajer HRD. Kemudian membawa material dan aset lainnya pada suatu kombinasi yang menambahkan nilai yang lebih besar daripada sebelumnya. Dan juga dilekatkan pada orang yang membawa perubahan, inovasi, dan aturan baru. Kemudian entrepreneur, kegiatan dalam menjalankan usaha, ya. Ini istilahnya istilah sederhana. Ya, jadi entrepreneur yang tadi kita bahas banyak itu sebetulnya kegiatan dalam menjalankan usaha. Nah, inilah letak beberapa perbedaan dari istilah-istilah ini. Nah, kemudian bagaimana sih ciri-ciri orang entrepreneurship? Ada yang bisa menjelaskan ciri-ciri ya orang entrepreneurship? Pak. Silakan. Nah, biasanya untuk ciri-ciri seorang entrepreneur itu biasanya orang itu kreatif, Pak. Kreatif. Oke. Dan juga ada keinginan untuk membuat inovasi dan juga bisa melihat peluang pasar di mana keinginan pasar itu seperti apa. Jadi dia bisa berinovasi untuk menciptakan satu produk yang bisa memenuhi kebutuhan pasar. Baik. Jadi Bagus ciri-cirinya ya. tadi inovasi, kreatif, dan juga pintar mencari peluang. Pintar mencari peluang. Kira-kira menurut Dede di angkatan Anda mahasiswa tahun 2018 ya. Ini ada nggak ciri-ciri orang entrepreneur, seorang entrepreneur? Wah, saya kurang tahu, Pak. Kurang tahu ya. Baik, apa yang dijelaskan tadi terkait ciri-ciri seorang entrepreneurship sudah bagus ya, itu memenuhi jawaban dari apa yang kita inginkan. Nah, kreatif, inovatif, dan menciptakan peluang. Nah,
Tinggal bagaimana melengkapi kalimat-kalimat yang tadi disampaikan oleh teman kita, yaitu Dede. Nah, seorang entrepreneur ini memiliki ciri lain juga selain yang tadi disampaikan. Yang pertama ada percaya diri. Dia percaya diri, tidak memiliki rasa minder, tidak memiliki rasa malu. Seperti apa contohnya? Seperti misalkan ketika kita ingin memulai usaha, itu beratnya apa? Beratnya kadang info-info miring, informasi-informasi miring, atau pandangan-pandangan miring dari teman kita, dari keluarga kita, dari orang terdekat kita. Mahasiswa S1 sih jualan bala-bala, misalkan gitu ya. Gengsi Pak ya, gengsi Pak. Gengsi. Nah, itu yang menyebabkan seorang yang ingin terjun ke dalam seorang entrepreneur itu luruh, hilang, tidak percaya diri. Karena baru mau memulai saja, itu sudah mendapatkan informasi miring menjadi tidak jadi. Nah, bagaimana cara untuk membangun percaya diri ini? Membangunnya gini. Ada kisah seorang rusa tuli. Rusa tuli pernah saya ceritakan belum ya? Seorang rusa tuli sudah pernah? Jadi seorang rusa tuli itu dia menginginkan perjalanan melewati sungai, ya, beberapa sungai untuk mencapai tempat yang diinginkannya. Apa tempat yang diinginkannya? Yaitu ke tempat rumah teman lamanya. Nah, tetapi ketika dia ingin mengutarakan keinginannya itu, banyak teman-temannya yang membisikkan dan memberikan informasi bahwa di sungai-sungai itu ada buaya buas yang siap menerkam si rusa itu. Kemudian di sungai kedua ada ikan piranha ya, yang siap menggeragoti dan menghabiskan daging-daging si rusa tuli itu. Siapa yang membicarakannya? Ada si gajah, ada si jerapah, ya, ada si ayam, ada si kodok. Tetapi karena si rusa itu tuli, apa yang dibicarakan si gajah, si jerapah, si kodok, si ayam itu tidak terdengar olehnya. Sehingga dia lewat saja, melewati bebatuan di sungai-sungai itu. Memang ada buaya, memang ada piranha, dan itu hanya memperhatikan si rusa itu aja. Ketika ingin mendekat, si rusa sudah melompat, sudah melewati. Yang pada akhirnya si rusa itu sampai kepada tujuannya. Apa? Ketemu dengan rumah saudaranya yang ingin ditemui. Apa arti dari cerita ini? Arti cerita ini berbicara tentang tadi kepercayaan diri, membangun kepercayaan diri. Kita jangan mudah menerima informasi jelek dari orang lain, walaupun orang itu orang yang terdekat kita. Karena kita punya kepercayaan diri, punya komitmen diri, punya kepercayaan diri itu apa ya? Sesuatu hal yang kita percayai gitu, bahwa ini loh jalan saya. Sama seperti misalkan perempuan zaman dulu itu dinikahkan oleh orang tua, ya, zaman Siti Nurbaya. Padahal saat ini sudah tidak ada lagi, ya. Jadi seorang perempuan itu memiliki akses, memiliki hak untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Walaupun orang-orang terdekat kita itu berhak memberikan masukan, pertimbangan, ya. Tetapi kembali lagi, semua itu kembali yang menentukan dan memutuskan adalah diri kita sendiri. Maka dari itu apa yang disebut dengan percaya diri itu. Jadi lewat itu, si rusa itu mampu melewati semuanya. Begitu juga dengan berwirausaha, menjadi seorang entrepreneur. Ketika kita memulai banyak ya, pandangan miring di mahasiswa S1 perawat jualan bala-bala, jualan cilok. Apa nggak malu tuh berangkat ke kampus bawa-bawa jing-jingan, kan begitu ya. Kadang ada
bahasa-bahasa miring seperti itu, yang kemudian besoknya, kok Dede udah nggak jualan lagi? Enggak lah, mendingan kuliah aja, fokus. Akibat apa? Akibat mendengar pandangan miring tadi, yang kemudian meruntuhkan kepercayaan dirinya. Ya, saya zaman kuliah S1 S2 ya, itu menyibukkan diri dengan usaha. Ya, saya dengan istri kebetulan satu kuliahan tetapi beda angkatan. Itu jualan bawa termos. Jualan bawa termos ke kemana? Ke tempat kuliah, ke tempat tongkrongan teman-teman kumpul. Kemudian kalau saya kan dulu berorganisasi. Ketika berorganisasi itu saya menjual kaos-kaos, t-shirt. Kalau organisasi itu kan kadang pertemuan kadang di luar kota ya, kadang di luar kota di Lebak. Waktu itu pernah di Riau, ada acara momen di Riau. Saya bawa itu pakaian-pakaian t-shirt yang sudah disiapkan di sablon, bawa 2 tas koper, pulangnya habis. Orang-orang sibuk ya, misalkan kongres, muktamar atau tanwir, saya jualan, sibuk jualan kaos. Berangkat bawa 2 tas, pulang tasnya kosong gitu. Ya. Akhirnya pulangnya bawa uang banyak. Saya nggak peduli orang mau ngomong apa. Yang penting kita punya kepercayaan diri dan ya punya tujuan diri gitu. Jadi hidup ini kita punya tujuan dan punya pencapaian apa yang ingin kita capai. Ketika orang berbicara apa, anggap saja masuk ke telinga kanan, telinga kiri, walaupun apa yang dibicarakannya itu mengandung ya, memiliki nilai-nilai yang kebaikan. Nah, nilai yang baik kita serap, kita pertimbangkan, nilai-nilai yang buruk anggap aja masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Sehingga tidak membebani kita untuk melangkah. Karena yang menjadi beban ini adalah tadi informasi-informasi orang lain. Ya, sehingga meruntuhkan kepercayaan diri kita. Ya, bagi mahasiswa yang memiliki nilai pas-pasan juga jangan berputus asa. Ya, banyak loh lulusan-lulusan UMT yang nilainya pas-pasan itu mendapatkan tempat bekerja atau berkarir itu yang menurut Bapak sangat wah. Sangat wah maksudnya apa? Di tempat-tempat kerja yang bergengsi, yang memiliki nama. Jadi maksud Bapak jangan berkecil hati. Begitu juga yang memiliki nilai yang baik dan sangat baik. Harus pertahankan kerendahan diri. Jangan tinggi hati ya, jangan sombong. Nah, itu kunci bagaimana kita sukses. Yang kedua, kepemimpinan. Kepemimpinan ini bisa kita latih dan bisa kita asah, bisa di dalam organisasi kelas. Ketika Anda membentuk struktur kelas atau Anda ikut organisasi. Nah, ini jiwa kepemimpinan ini akan muncul. Ya, bagaimana kita mengarahkan, mengatur, kemudian menyarankan orang lain. Kadang setiap orang itu pemimpin. Kita mimpin diri kita, bangun di pagi hari, mengerjakan tugas-tugas tepat waktu, makan tepat waktu, dan sebagainya. Ya, itu belajar mengasah kepemimpinan. Yang ketiga, berorientasikan tugas dan hasil. Maksudnya apa? Jadi orientasi kerja-kerjanya tugas dan hasil. Ya, hasilnya apa ya? Hasilnya mendapatkan keuntungan, tidak mendapatkan kerugian. Selain itu hasil lain mendapatkan relasi, jaringan. Kemudian ciri lainnya keorsinilan. Keorsinilan ini maksudnya apa? Jadi produk, barang yang dihasilkan ini tidak sama dengan orang lain. Original. Selanjutnya pengambil resiko nih ciri-ciri yang kelimanya ya. Jadi dia memang orang yang sering bersentuhan dengan resiko. Orang yang senang dengan resiko itu orang yang sudah teruji. Pemimpin-pemimpin di dunia ini, pemimpin di Indonesia, di dunia, itu kesehariannya ketika dia lahir, ketika dia tumbuh, dia berpendidikan sekolah, dia berproses ke dalam kehidupan,
ya, remaja, dewasa, itu selalu bersentuhan dengan resiko. Maka tidak ayal ketika dia dinobatkan sebagai seorang pemimpin, ya, itu selalu bisa memecahkan segala persoalan karena sehari-hari dia berpengalaman selalu bersentuhan dengan resiko. Kemudian yang keenam, ini berorientasi kepada masa depan, tidak pada masa ini saja. Makanya ada perbedaan, saya tanya. Perbedaan seorang entrepreneurship dengan pedagang apa? Ada yang bisa jawab nggak? Perbedaan seorang entrepreneurship dengan pedagang apa? Perbedaannya adalah seorang pedagang itu bekerja dan berusaha hanya untuk saat ini. Bagaimana dia mencukupi makan, minum, dia hanya untuk keseharian saja. Berbeda dengan seorang entrepreneurship. Seorang entrepreneurship itu memandang usahanya itu untuk masa depan. Bagaimana dia menabung hasil dari keuntungannya untuk berinvestasi, meningkatkan teknologi, perdagangan, aset sumber daya manusia, bagaimana dia berpikir nanti punya anak buah, punya karyawan. Bagaimana dia berpikir nanti gerobak baksonya itu yang tadi hanya 1 menjadi 2, menjadi 3, menjadi 4. Bagaimana dia berpikir tadinya hanya berjualan di pinggir jalan, dia berpikir nanti punya depot, punya food court, ya, punya misalkan tempat-tempat merchandise atau brand. Nah, itu perbedaan antara pedagang dengan entrepreneur. Jadi entrepreneur itu memiliki ciri orientasinya ke masa depan. Jadi kalau dibandingkan 5 tahun yang akan datang antara pedagang dengan entrepreneur, pedagang itu dagangnya tetap jualan bakso keliling gitu-gitu aja. Tetapi seorang entrepreneur 5 tahun lagi dia udah punya itu namanya food court. Ya. Tadinya sama-sama punya pedagang bakso, punya dagang bakso keliling, tetapi mental, ciri, watak entrepreneur ini berbeda. 5 tahun yang akan datang dia punya food court, bahkan food courtnya lebih dari 1, punya karyawan. Nah itu. Kemudian yang ketujuh, ciri lain adalah jujur dan tekun. Ya, jujur dan tekun. Kenapa jujur? Ini yang membedakan entrepreneur sukses dengan tidak sukses. Ingat, kepercayaan itu kunci utama. Sekali kita tidak dipercayai orang, maka akan selamanya kita akan tidak dipercayai orang. Jadi personal branding kita itu harus kita bangun. Maksudnya gimana, Pak? Anda kalau tidak tepat waktu, kalau tidak bisa tepat waktu, berikan penjelasan. Seperti saya, kalau saya tidak bisa tepat waktu, berikan penjelasan kepada mahasiswa. Mohon maaf, sepertinya Bapak tidak bisa jam 1. Bisa nggak kalau kita rubah jadi jam malam? Ya, atau tadi harusnya jam 8. Karena Bapak ada urusan dulu, mengurus rumah tangga, mohon maaf ya. Karena pagi hari kalau belum selesai, berikan informasi ke si pen bahwa kita mulai jam 8.30. Kalau seorang dosen misalkan tidak memberikan konfirmasi atau informasi kepada mahasiswa atau si pen, maka tidak akan dipercaya lagi. Begitu juga dengan entrepreneur. Anda janjian dengan customer di suatu tempat, misalkan jam 9. Anda datangnya telat, jam 9.30. Apalagi Anda telat itu tidak memberi kabar konfirmasi. Ini sesuatu hal yang tidak akan dipercayai kembali oleh customer atau oleh orang lain. Maka nanti kalaupun customer itu janjian dengan Anda lagi, Anda bilang jam 9, dia akan datang jam 9.30 karena Anda sudah kebiasaan. Ya. Kalau Anda biasa misalnya jam 9 tepat jam 9, maka si customer itu akan datang jam 8.45 bahkan 8.30 kan datang. Ya. Jadi kita membangun kepercayaan dengan kejujuran. Dan juga tekun. Tekun bagaimana? Tekun itu ketika kita mengalami persoalan, permasalahan, kita mampu menyelesaikannya dengan baik. Makanya tekun. Ada kesulitan, kita lanjutkan.
Kita cari permasalahannya. Kita cari solusinya. Maka itu dinamakan tekun. Nah, tadi 7 ciri-ciri seorang entrepreneur. Ada yang bisa mengulang? 7 ciri si entrepreneur? Ya, Pak. Tujuh ciri kan, Pak? Ya. Yang pertama itu percaya diri. Terus Oke. yang kedua itu memiliki sifat kepemimpinan. Terus Baik. juga berorientasikan pada tugas dan juga hasil. Terus Oke. ada keorisinilan. Oke. Terus ada juga pengambilan resiko. Ya. Terus berorientasi pada masa depan dan juga jujur dan tekun. Oke, jadi itu 7 ciri-ciri seorang entrepreneur. Kira-kira kita coba mengevaluasi diri kita ya. Kita melihat seorang diri kita, seorang Puji, seorang Epri, seorang Indah nih, Indah Mawadah. Dari ketujuh ciri yang tadi, ciri-ciri seorang entrepreneur, ada tidak kesemuanya itu di dalam diri kita? Atau mana yang ada, mana yang belum? Ya, mana yang ada, yang mana yang belum? Coba nanti Anda bikin daftar checklist. Kalau yang ada dipertahankan, bahkan ditingkatkan. Kalau yang belum ada, coba dimunculkan. Dimunculkannya itu dengan cara dilatih. Dilatih bagaimana menjadi seorang yang jujur, yang tekun. Bagaimana menjadi seorang yang berorientasi pada masa depan. Orientasi masa depan itu kita belajar bersungguh-sungguh setiap semester agar mendapatkan nilai tidak kurang dari 3. Ini orientasi investasi untuk masa depan. Jangan sampai kita keseharian biasa-biasa saja, memandang ini biasa aja, tidak tekun itu. Pada akhirnya nanti di akhir perkuliahan, sarjana keperawatan, kita menjadi menyesal ya, dapat IPK di bawah 3. Iya sih, dulu saya biasa-biasa aja, tidak belajar, tidak mau belajar. Ini menjadi penyesalan. Ya, coba bagaimana tekun itu dimulai dari dini, dari pra, jangan diakhiri dengan pasca. Kemudian berjiwa kepemimpinan, bagaimana kita mengerjakan tugas itu inisiatif diri sendiri. Ketika kita berkelompok, tanya kepada ketua kelompok, tugas saya apa? Itu ciri-ciri kepemimpinan dalam diri walaupun kita menjadi anggota. Ya, walaupun kita struktur menjadi anggota, tapi ciri-ciri kepemimpinan itu bisa dimunculkan dari struktur manapun walaupun kita hanya sebagai anggota. Caranya apa? Inisiatif. Inisiatif menanyakan tugas saya apa. Kemudian kerjakan dengan selesai. Ini tugas saya, mohon dikoreksi oleh ketua misalkan. Ada yang kurang tidak? Itu ciri-ciri kepemimpinan. Ya. Kemudian sifat-sifat seorang entrepreneurship di sini ya. Kita bisa lihat. Ntar saya mau memindahkan dulu, ini menghalangi ya supaya tidak. Tapi Anda tidak kehalangan kan? Terhalangi nggak dengan ini fitur yang muncul nih? Tidak ya? Tidak, Pak. Oke ya. Jadi memiliki sifat keyakinan, jadi yakin gitu loh. Sama seperti cerita Rusa Tuli tadi, dia yakin walaupun banyak informasi-informasi miring, negatif, tapi dia yakin. Kemudian memiliki kemandirian. Mandiri ini artinya tidak terlalu ketergantungan dengan orang lain. Tetapi saya tegaskan lagi, walaupun kita sebagai seorang entrepreneur itu memiliki kemandirian, tetapi tidak ada kelirunya. Kita ini kadangkala membutuhkan orang lain, membutuhkan customer, membutuhkan anak buah misalkan atau lainnya. Saya baca chat dulu. Ya. Yang kedua adalah selalu berusaha untuk, ini yang optimisme ya. Jadi optimisme ini penting. Tadi percaya diri. Yang kedua selalu berusaha untuk berprestasi. Berorientasi pada laba. Jadi mikirnya jangan rugi tapi laba. Kemudian memiliki ketekunan dan ketabahan, memiliki tekad yang kuat, suka bekerja keras, energik, dan memiliki inisiatif. Ya. Ada noise ya?
Ada noise, ada gangguan berisik nggak sih di sekitaran saya? Iya, Pak. Tapi menjadi gangguan enggak? Merasa keganggu nggak? Atau enggak terlalu? Nggak terlalu Ya, kedengaran kok suara. kita bisa mulai ya. Kita lanjutkan ya. Oke, itu yang kedua ya, beberapa sifat seorang entrepreneur. Suka bekerja keras, energik, dan memiliki inisiatif. Yang ketiga, memiliki kemampuan mengambil resiko dan suka pada tantangan. Nah, ini penting. Teman-teman sekalian, mengambil resiko dan suka pada tantangan itu mengajarkan dan mendidik kita agar apa? Agar kita di dalam proses kehidupan ini ya sudah memiliki pengalaman dalam menyelesaikan setiap persoalan yang berbeda-beda atau setiap persoalan yang kadarnya itu memiliki perbedaan. Sehingga kita nanti ketika mengalami pengalaman yang serupa, kita sudah punya pengalaman dalam menyelesaikan persoalan yang mengandung resiko. Yang keempat, bertingkah laku sebagai pemimpin, dapat bergaul dengan orang lain dan suka terhadap saran dan kritik. Maka tidak heran di setiap beberapa tempat usaha, seorang entrepreneur itu mencoba membuka ruang dan membuka diri. Ya, jika Anda puas, ceritakan kepada orang lain. Kalau tidak Anda puas, Anda ceritakan kepada saya apa tidak puasnya. Jadi membangun dan membuka ruang untuk kritik dan saran. Supaya apa? Supaya lebih baiklah lagi produk yang dihasilkannya, produk yang diciptakannya. Ya, kalau kita tidak membuka ruang, membuka diri, mengevaluasi diri, kita tidak akan tahu mana kekurangan kita. Sehingga kalau kita tidak tahu kekurangan kita tidak akan mampu merubah kekurangan kita menjadi kelebihan. Ya kita akan gini-gini aja gitu loh. Makanya dalam setiap tahun kalau Anda ada resolusi ya, resolusi awal tahun. Jangan sungkan-sungkan Anda minta masukan dari orang tua, dari teman terdekat barangkali. Kira-kira selama ini saya ini kelebihannya apa, kekurangannya apa, mohon memberikan masukan. Sehingga apa? Sehingga dari kekurangannya tersebut kita tutupi dan kita rubah menjadi kelebihan. Ya. Walaupun sebagai seorang personal tidak mungkin kita ini menjadi seorang likers, dicintai oleh orang lain, tidak ada. Rasul aja ada pembencinya, ya enggak? Apalagi kita sebagai seorang manusia biasa. Jadi jangan heran dan jangan tidak siap ketika dalam hidup ini ada siap-siap orang pembenci kita, haters kita. Kita harus siap diri karena dalam dunia ini selalu ada positif negatif. Rasul aja orang yang sempurna masih ada pembencinya, ya enggak? Orang-orang kafir Quraisy kan begitu. Nah, itu sifat-sifat dari ya seorang entrepreneur. Ditambah lagi beberapa sifat tambahan ini Anda bisa baca saja ya, seperti misalkan memiliki inovasi dan kreativitas tinggi. Nah, kalau remaja ataupun generasi X, Y, Z seperti kita X, Y, Z ya, ini pasti inovasi dan kreativitas tinggi ini menjadi sesuatu sifat yang ada dalam diri kita yang melekat. Karena anak-anak zaman now, anak zaman sekarang itu cenderung memiliki sifat kreatif dan sifat inovatif. Jangan sampai kalah kita dengan orang-orang yang sudah berumur. Orang yang sudah berumur aja mempelajari teknologi, mempelajari sistem digital itu mau berusaha, mau berupaya. Jangan sampai kita yang lahir sudah, misalkan Anda ini lahir-lahir yang sudah mengenal layar TV, layar kaca ya, itu harus bisa mampu berinovasi dan memiliki kreativitas tinggi. Yang keenam, memiliki persepsi dan cara pandang yang berorientasi pada masa depan. Tidak hanya untuk hari ini ataupun yang kemarin. Yang ketujuh, memiliki keyakinan bahwa hidup itu sama dengan kerja. Artinya apa?
artinya berkelanjutan, ya. Jadi setiap hidup ini kita seperti menghasilkan keuntungan. Selalu menghasilkan keuntungan, sama dengan kerja, ya. Selanjutnya adalah perbedaan tadi entrepreneur dengan pedagang atau UMKM. Yang pertama, ya, mampu menciptakan nilai tambah yang jauh lebih besar. Ini untuk entrepreneur. Nilai tambahnya apa? Nilai tambahnya itu kalau UMKM memperjualkan produk yang sudah biasa, tetapi seorang entrepreneurship memperjualkan produk yang ditambah cita rasa, inovasi, kreatif, dan improvisasi. Sehingga nilai tambahnya itu jauh lebih besar. Contohnya tadi, misalkan Anda, Indomie kalau UMKM jual 7.000 pakai telur, 8.000. Tetapi seorang entrepreneurship, bagaimana caranya Indomie ini menjadi harga yang 25.000 misalkan. Ditambah sosis, ditambah bakso, ditambah kornet, begitu ya. Itu namanya menambahkan nilai tambah. Yang kedua, mampu menciptakan penghasilan dalam waktu yang lebih cepat. Bagaimana Pak caranya? Caranya kita sudah menginvestasi pemasaran, nilai tambah produk. Jadi nilainya cepat. Kita sudah menganalisis pasar nih, peluangnya, kebutuhannya apa. Ketika pasar sekarang ini membutuhkan facial, apalagi nanti mau tatap muka nih, ya. Sekolah mau tatap muka, kuliah mau tatap muka, otomatis permintaan masker tinggi nggak? Tinggi lagi. Facial tinggi nggak? Tinggi. Hand sanitizer tinggi. Jadi itu menjadi peluang. Yang ketiga, lebih berani dalam menanggung resiko yang lebih besar. Nah, ini kembali lagi, resiko itu menjadi keseharian, ya, dalam seorang kehidupan entrepreneur. Yang keempat, sering melibatkan inovasi yang substansial. Inovasi. Anda kalau mau usaha hijab, kerudung, apalagi sekarang mau Ramadan nih. Ramadan ini orang-orang mencari baju baru, pakaian baru, serba baru. Nah, ini menjadi peluang. Apalagi bulan Ramadan, itu buka puasa, sahur ya. Ini orang-orang menjadi kebutuhan, apalagi yang tidak sempat memasak di rumah, menghidangkan makanan di rumah. Sehingga kita mencoba melibatkan inovasi yang substansial. Ya. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan metode ATM, amati, tiru, modifikasi. Ketika kita melihat produk yang aneh, yang memiliki nilai inovasi, kita tambahkan nilai inovasi dari kita apa. Sehingga produk itu menjadi sesuatu hal yang baru, hasil dari ide dan pemikiran kita. Itu perbedaan entrepreneur dengan UMKM. Sementara entrepreneur dengan pedagang ini perbedaannya tadi ya, berorientasi pada masa depan. Ya. Jadi punya impian yang besar pada diri seorang entrepreneur. Kita coba tadi sama-sama mulai dari titik start. Titik startnya sama-sama berdagang menjadi seorang pedagang bakso. Ya, si A entrepreneur, si B pedagang. Sama-sama pedagang bakso, punya satu gerobak, dagangnya sama. Ya, mungkin di tempatnya yang sama tapi lokasinya berbeda. Tempat yang sama itu sama-sama di pinggir jalan. Si A ini berpikiran pada masa depan, berpikiran besar. Bagaimana 1 tahun lagi gerobak bakso ini bisa berubah menjadi food court dan memiliki 1 karyawan. Dia berpikir itu, tetapi seorang pedagang, ya dia berpikirnya yang penting hari ini saya bisa makan. Ya, kemudian berpikir tuh selama proses itu, si entrepreneur dia bagaimana dari hasil keuntungan, dia bisa tabungkan. Sedangkan si pedagang, hasil keuntungan itu dia buat makan dan untuk rekreasi misalkan. Untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, wah, membelanjakan untuk Ramadan, membelanjakan untuk Lebaran. Sementara si entrepreneur tadi ditabung. Kemudian si entrepreneur berpikiran lagi bagaimana meminjam modal untuk membuka usaha tempat menjadi food court.
meminjam dia ke pihak bank, ke pihak koperasi, sehingga punya modal untuk membuka itu. Dari meminjam itu muncul itu namanya proses mengambil resiko. Biasanya di dalam minjem itu kan kadang mengembalikan lebih ya kalau dalam bank ya. 5% kah, 10% kah. Nggak tahu kalau koperasi ada yang tidak ini ya. Koperasi itu ada peminjaman yang tidak perlu mengembalikan, ada bunganya. Ya. Jadi mengambil resiko. Pada akhirnya setahun yang akan datang, si entrepreneur ini punya food court di satu tempat, misalkan di mall, punya karyawan satu, sedangkan si pedagang ini tetap berkeliling atau di pinggir jalan jualannya. Jadi itu perbedaannya. Ya. Nah ini jadi jelas ya, apa yang saya jelaskan antara perbedaan seorang entrepreneur dengan pedagang. Tinggal pilih dalam diri kita, mau punya mental pedagang atau mau punya mental entrepreneur. Jadi menurut tadi definisi ada 3. Mengambil resiko, memanfaatkan peluang, dan inovasi. Itu yang melatar belakangnya. Ditambah didukung dengan ciri-ciri orang entrepreneur ada 7. Dan sifatnya juga ada 7 garis besar tadi. Ya. Nah, 4 macam entrepreneurship. Nah, ini business entrepreneur, government entrepreneur, academic entrepreneur, dan social entrepreneur. Maksudnya apa saja, Pak? Nah, business entrepreneur ini seorang entrepreneur yang menjalankan usahanya itu bersifat bisnis, berorientasi keuntungan. Kemudian bersifat perekonomian, perdagangan. Berbeda dengan government entrepreneur. Government entrepreneur ini, government itu kan istilah dari pemerintah. Jadi bagaimana pemerintah ini menjalankan bisnis usahanya sehingga mendapatkan keuntungan. Contohnya apa? Contohnya misalkan badan usaha milik negara, Pertamina, ya, Angkasa Pura, itu macam entrepreneurship, government entrepreneur. Ya. Kemudian academic entrepreneur, contohnya apa? Contohnya sekolahan, perguruan tinggi, kampus, les kursus, ya, itu academic entrepreneur yang dimana segala aktivitasnya itu berorientasi dan cenderung mengarah kepada hasil keuntungan dari proses pendidikan. Yang keempat adalah social entrepreneur. Social entrepreneur ini biasanya proses kegiatan usaha yang melibatkan dan cenderung berorientasi untuk kegiatan sosial, seperti misalkan charity. Charity itu kemanusiaan ya, kegiatan kemanusiaan. Misalkan untuk anak yatim piatu, untuk kebencanaan. Nah, bagaimana usahanya ini keuntungannya untuk tadi kegiatan kemanusiaan, kegiatan kebencanaan, untuk sosial. Seperti itu. Nah, ini perbedaan entrepreneur dengan profesi lain ya. Jadi kelebihan yang dimiliki seorang entrepreneur itu pertama mewujudkan cita-cita. Ya, Anda tahu antara pengusaha dengan penguasa itu beda-beda tipis. Penguasa itu yang sekarang sedang melakoni pembuatan undang-undang, pembuatan kebijakan. Nah, itu penguasa dari presiden, menteri, ya, anggota DPR, MPR, dan sebagainya. Mereka itu berawal dari apa? Berawal dari pengusaha, berawal dari entrepreneur. Sehingga mampu bisa mewujudkan cita-cita. Menciptakan perubahan. Ya, menciptakan perubahan baik bagi dirinya atau lingkungannya atau keluarganya. Jadi ini kelebihan yang dimiliki seorang entrepreneur. Yang ketiga, mencapai potensi yang dimiliki secara sepenuhnya. Jadi kita punya potensi misalkan 100%. Kalau kita tidak menjadi seorang entrepreneur, ya paling potensi kita yang biasa kita keluarkan hanya 75%. Contohnya apa, Pak? Contohnya dari segi waktu saja. Waktu ini dalam sehari kan ada 24 jam. Kita menjadi seorang mahasiswa, menjadi seorang anak dari keluarga sederhana misalnya.
waktu yang dimiliki 24 jam itu paling menjadi mahasiswa ya 4 jam, 5 jam ya untuk belajar kuliah. Kemudian membantu di keluarga ya 2 jam, 3 jam, 7 jam baru digunakan. Tapi kalau menjadi seorang entrepreneur kelebihannya dari 24 jam itu kadang aktivitas hidup kita di luar istirahat tidur ya. Istirahat tidur kita seberapa lama sih? Seorang entrepreneur itu kurang tidurnya. Yang biasanya rata-rata 7 jam, ya, entrepreneur paling 3 jam, 4 jam. Subuh sudah bangun dia. Sudah memikirkan sesuatu. Tengah malam kalau belum bisa tidur, masih melayani customer, dia masih bisa dia. Atau mitra misalkan, jaringannya. Jadi biasa tidur 7 jam jadi berkurang 3 jam, 4 jam. Selebihnya waktu yang digunakan tadi dioptimalkan untuk hal-hal yang positif lainnya dalam mendukung kegiatan entrepreneur. Yang keempat, memperoleh keuntungan atau sesuatu yang diharapkan dalam skala yang lebih besar. Yang kelima, memberikan kontribusi kepada masyarakat maupun memperoleh pengakuan atas usaha yang Anda lakukan. Jadi memperoleh pengakuan ini, kadang kita, si Puji itu ya, yang pemilik butik itu ya, gitu, yang terkenal ya. Atau Daniel Mananta. Daniel Mananta itu yang punya brand ya, I love them, I love Indonesia, begitu kan? Oh, si Atta Halilintar itu yang punya brand ya dia. Yang punya brand misalkan Asyap. Atau itu si Ruben Onsu yang punya brand misalkan. Brand apa? Brand makanan, Bensu. Ya. Nah, jadi itu pengakuan. Kemudian yang keenam, mengerjakan sesuatu yang Anda sukai tanpa diperintah orang. Kadang ciri manusia itu ada yang suka tidak diperintah. Ya, maka jadilah seorang entrepreneur. Jadi entrepreneur itu kita memerintah diri kita supaya mau bergerak, bertindak, berproses, dan mengerjakan sesuatu yang kita sukai tanpa ada paksaan atau perintah dari orang lain. Tetapi ingat, harus didukung dan ditunjang dengan tadi sifat-sifat yang tadi. Nah, kemudian resiko yang harus diterima, tadi kita membicarakan terkait dengan kelebihan. Sekarang resiko yang harus diterima seorang entrepreneur. Yang pertama, ketidakpastian pendapat. Kalau seorang karyawan, nurse, bekerja di rumah sakit Jantung Harapan kita, katakan, gajinya itu, ya, itu kemarin saya tanya, ya, yang itu gajinya 7 juta sebulan baru masuk, belum lagi uang makan, tunjangan. Saya tanya, berapa sebulan? Ya Pak, sekitar 12-13 juta Pak. Itu jumlah perawat bekerja di rumah sakit, ya. Jadi Anda kalau ntar bekerja, jangan khawatir. Uang kuliah yang selama ini dikeluarkan itu akan kembali, bahkan dengan cepat kembali, dan Anda mendapatkan pengembalian dengan cepat. Amin, amin. Ya, makanya harus bisa disesuaikan dengan baik dengan ciri-ciri yang tadi kita coba diskusikan. Jadi mengembalikan berapa sih uang kuliah Anda selama 5 tahun dengan profesi nurse? Katakanlah 60 juta, ya. 60 juta keluar Anda, atau bahkan mencapai hampir 70 juta lah dengan tetek bengeknya begitu ya. Itu dengan cepat dikembalikan. Taruh Anda rata-rata 7 juta. Setahun udah kembali itu, bahkan lebih ya. Lebih pengembaliannya. Apalagi 2 tahun Anda mungkin udah punya tabungan untuk umroh. Ya. Jadi resiko yang harus diterima seorang entrepreneur ini ketidakpastian pendapatan. Kalau sebagai pekerja karyawan itu pendapatan tadi 17-12 juta sebulan. Kalau entrepreneur itu kadang dalam sebulan itu dia nggak dapat gaji. Karena berproses. Belum pasti customer itu langsung di bulan pertama langsung membeli barangnya. Atau ada yang cepat di bulan pertama membeli produknya, tapi di bulan kedua tidak. Maka ketidakpastian. Tetapi ketika pendapatan itu melebihi seorang karyawan
dia bisa mendapatkan 30 juta dalam sebulan, melebihi dari gaji seorang karyawan. Itu hebatnya entrepreneur, ya. Dia bisa melebihi gaji pokok, gaji bulanan seorang karyawan. Ya, tapi memang resikonya ketidakpastian, kadang pasang surut. Itulah senangnya, ya, pendapatannya tidak dipatok. Kadang besar, kadang tidak ada. Nah, tergantung kita bagaimana mengelola diri kita sebagai seorang entrepreneur agar pendapatannya itu bisa stabil. Yang kedua, kehilangan seluruh investasi. Karena apa? Karena kerugian. Rugi. Kita investasi misalkan ya, buka usaha klinik perawatan. Kita investasi untuk menyewa gedung. Menyewa gedung dong. Ya, per bulan berapa? Atau per tahun berapa? Per tahun taruhlah 40 juta gedung, 50 juta. 40 sampai 50 juta. Kalau kita tidak mampu mengembalikan dalam kurun 1 tahun untuk menutupi biaya gedung itu, kita hilang investasi kita. Belum lagi misal kendaraan, ambulans. Klinik kan perlu ada ambulan untuk mobilisasi, ya, untuk evakuasi. Kalau tidak mampu mengembalikan dalam jangka berapa lama kita mengembalikan biaya itu? Setahun, 2 tahun, itu kan kos-kos yang tidak bisa cepat, bisa dibagi dalam beberapa jangka. Misalkan setahun, 2 tahun, nah baru bisa kembali. Nah, itu investasi. Ya. Kemudian dituntut kerja keras dan jam kerja yang relatif lebih panjang. 24 jam kita melayani customer. 24 jam kita berpikir bagaimana usaha ini bisa bertahan dan bisa maju eksis. Kemudian keempat, kualitas hidup lebih rendah sampai bisnis didirikan. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya kita ketika memulai bisnis, kita harus mampu memulai karir dan bisnis ini itu dimulai merangkak dari bawah. Artinya apa? Pakaian yang kita miliki compang-camping, it's okay, no problem. Karena semua modal yang kita miliki, kita investasikan untuk yang lain. Makan sehari 2 kali, oke, it's okay. Tetapi kalau kita sudah berhasil, makan apapun yang kita inginkan, itu bisa kita lakukan. Pakaian apapun yang kita ingin beli, kita bisa beli. Ya, makanya kualitas hidup lebih rendah sampai bisnis didirikan. Untuk awal-awal kita merangkak, susah-susah dahulu, baru senang-senang kemudian. Kemudian yang kelima, memiliki tanggung jawab yang kompleks. Ya, memiliki tanggung jawab yang kompleks. Artinya semua hal kita pikirkan. Produksi, keuangan, pemasaran, SDM, itu kita pikirkan, apalagi baru-baru. Kita bosnya, kita anak buahnya, kita bagian pemasarannya, kita bagian keuangannya, kita bagian rekrut karyawannya, semuanya kita. Karena kita baru merintis. Yang keenam adalah sering muncul keputusasaan. Ini yang paling perlu diwaspadai. Kenapa? Karena kita berusaha sekali, 2 kali, putus asa ya. Anda tahu Kolonel Sanders yang menciptakan enaknya KFC, yang di dunia ini ada jutaan spot, ya, outlet KFC, itu dia hampir 1000 kali loh ditolak di restoran-restoran terkenal untuk menampilkan cita rasa KFC itu. 999 kali, hampir 1000 kali dia ditolak. Putus asa nggak dia? Tidak. Bahkan dia terus menawarkan cita rasa KFC. Pada akhirnya ada satu restoran yang mencoba menerima hasil cita rasa dia. Dan pada akhirnya sekarang di dunia berjutaan outlet ya jumlah KFC. Jadi kata-kata putus asa itu tolong hilangkan dari kamus kehidupan kita. Saya ulangi, ya, kata-kata putus asa itu tolong hilangkan, ya, hilangkan di kamus kehidupan kita. Ya, jadi tidak ada itu yang namanya kamus putus asa di kehidupan kita. Jatuh, bangkit lagi. Gagal, mulai lagi. Buruk,
berusaha lagi, ya. Jadi tidak ada yang namanya kamus putus asa di dalam kehidupan kita. Maju terus, pantang mundur. Kemudian kesalahan umum yang sering terjadi pada entrepreneur pemula. Pertama, kesalahan dalam mengelola usahanya. Kenapa kesalahan dalam kita kadang terburu-buru, ya. Kadang kita belum matang mempertimbangkan buru-buru. Tapi ada kalanya kita kalau banyak pertimbangannya pun, ya akhirnya apa? Akhirnya nggak jadi, nggak jalan. Maka kedua hal itu harus dipadu-padankan antara kehati-hatian dalam mempertimbangkan dengan kedua percepatan memulai usaha. Ini harus dipadu-padankan. Supaya apa? Supaya ini bisa check and balance. Agar tidak mengalami kesalahan dalam mengelola usaha, terlebih dalam memulai. Yang kedua, kurangnya pengalaman. Ya. Pengalaman ini kita bisa belajar dari apa? Dari pengalaman orang lain. Makanya sering-sering baca buku yang diterbitkan, yang dibuat oleh orang-orang yang sudah sukses terlebih dahulu. Kita baca pengalaman gagal-gagalnya. Kita baca juga tips-tips suksesnya. Supaya apa? Supaya kita tidak mengalami kegagalannya. Supaya kita bisa mempelajari kegagalannya dan kita tidak alami itu. Supaya kita bisa pelajari tips-tipsnya supaya kita terapkan itu. Yang kedua, kurangnya pengalaman. Ya tadi. Yang ketiga, kurangnya kontrol dalam hal keuangan. Kenapa nih gini? Ya, kita harus belajar dengan orang Cina dan orang Padang dalam usaha. Bagaimana Pak caranya? Kita kalau usaha misalkan contoh buka warung sembako atau buka kafe, tiba-tiba teman kita datang berkunjung, ditawarkanlah minuman, ditawarkanlah makanan, ya udah nggak usah dibayar, itu buat kamu, buat lo, gitu ya. Kalau satu teman aja yang datang, coba 100 teman yang datang, bangkrut nggak usaha kita? Bangkrut. Coba orang Padang, orang Cina, itu tidak ada itu. Memberikan keistimewaan pada teman, pada keluarga yang berkunjung di usahanya. Tidak ada itu. Tetap bayar. Bisnis is bisnis. Profesionalitas dijunjung tinggi. Gitu. Makanya kontrol dalam hal keuangan ini penting. Jangan sampai keuangan kita kedodoran karena tadi aspek budaya tadi. Ya, biarin orang bodoh amat menganggap kita pelit. Ya, selama kita usaha, kecuali kita sedang berkumpul dengan mereka, tidak bersentuhan dengan usaha yang sedang kita rintis. Misalkan kita jalan-jalan, gathering, makanan semuanya saya yang traktir, itu oke, karena kita punya rezeki yang lebih, ya. Tetapi ketika kita sedang berada di usaha kita, kita memberikan privilege, keistimewaan, ini yang mengurangi dan mengganggu keuangan kita. Yang keempat, upaya pemasaran yang lemah. Nah, ini penting dipikirkan bagaimana caranya kalau kita memiliki usaha agar pemasaran ini bisa optimal dan juga juga efektif dan efisien. Tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar, tetapi dampaknya, income-nya itu besar. Yang kelima, kegagalan untuk mengembangkan rencana strategis. Ini berkelanjutan, usaha berkelanjutan. Kemudian yang keenam, pertumbuhan yang tidak terkendali. Artinya apa Pak? Kesalahan pertumbuhan yang tidak terkendali ini pertumbuhan pasar. Ya, kita harus bisa menganalisis pasar. Yang ketujuh, lokasi kurang strategis. Ingat lokasi, kalau Anda punya lokasi, siapkan parkiran untuk customer. Parkiran yang aman dan nyaman. Karena salah satu keinginan customer itu setelah disurvei adalah tempat parkir yang aman dan nyaman. Jangan sampai si customer ini malas ke tempat kita karena ini tempat parkir, bayar parkirnya mahal, usil tukang parkirnya, atau tidak aman, ada yang pernah kehilangan, ya. Kenapa sih misalkan di Lipo Supermall Karawaci walaupun bayar mahal, tapi orang banyak? Karena tempat aman, parkirnya juga aman.
nyaman gitu. Ya. Kontrol persediaan yang buruk. Nah, ini terkait dengan ketersediaan produk, barang, dan jasa. Harus sering-sering dikontrol. Harga tidak tepat. Nah, ini ya, harga tidak tepat ini penting untuk dianalisis. Ya, bagaimana cara menganalisis harga kita bandingkan dengan pasar. Kadang di pasar juga ada yang namanya konsorsium dalam mengendalikan harga supaya tidak terjadinya perang harga. Maksudnya apa? Perang harga ini penting supaya tidak merugikan beberapa pihak yang lain. Ya. Kita sama harganya tapi kita punya kelebihan. Misalkan kelebihan, free ongkir. Ya kan? Orang senang tuh, harganya sama tapi ada kelebihan, free ongkir. Atau harganya sama udah free ongkir ditambah dapat bonus. Bonus apa? Payung misalkan, merchandise ya. Atau misalkan dapat kalender, walaupun murah, tapi orang seneng dapat bonus itu. Itu menjadi salah satu strategi pemasaran. Kemudian yang ke-10 adalah ketidakmampuan dalam membuat transisi entrepreneur. Maksudnya apa, Pak? Transisi ini ketika mengalami turbulensi usaha, ya, guncangan usaha, ini kita tidak mampu beradaptasi. Bagaimana menyiapkan perangkat dalam menghadapi kegagalan-kegagalan itu. Atau menghadapi kesiapan kemajuan itu. Misalkan apa kesiapan? Tiba-tiba ada mitra yang ingin memesan produk yang banyak, skala besar dari kita. Kita belum siap nih. Nah, itu harus dipersiapkan, transisi itu. Oke, terima kasih untuk pertemuan pertama. Ya, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangannya ya. Ini untuk yang pertemuan lanjutan kemarin. Kalau ada pertanyaan nanti bisa didiskusikan ya. Saya kira cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.